maka kita tak bisa menilai lagi. Masa Allah nilai Allah? Ya enggak. Jadi Karena begini begitu, tentang sholat tadi ya Kang Mas ya. Sholat tadi. Sholat yang ditinggalkan bagi orang-orang yang sudah merasa makrifat tidak sholat lagi. Kenapa? Karena dianggapnya syariat itu hanya sholat dan ibadah, zikiran dan sebagainya. Mereka tidak paham apa hakikat syariat itu. Syariat itu apa sih? Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, yaitu syariat. Kalau meninggalkan hanya sholat dan ibadah, kenapa makan minum tidak ditinggal juga? Makan minum juga syariat. Ngerokok syariat, duduk syariat, berdiri syariat. Apa maknanya kalau manusianya sudah merasa makrifat dan meninggalkan syariat? Yo mati yo, itu yang benar. Ojo melok-melok kabeh. Kenapa? Karena yang menguasai sudah Tuhannya. Ketika kita sholat, ya yang mensolatkan hanya Allah, ya kan? Kita tidak ngaku-ngaku kita bisa sholat, ya enggak? Itu yang dimaksud meninggalkan syariat. Meninggalkan kekuasaan kita di dalam sholat. Kita tidak merasa bisa sholat lagi. Imbasnya apa? Ketika kita sholat, kita sudah tidak mengharap pahala dan surga. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan bukan kita yang melakukan. Bagaimana mungkin kita berharap apa-apa yang bukan kita yang melakukan, ya kan? Ketika kita tidak berharap itu semua, ya itulah surga itu. Nikmat. Ya enggak Kang Mas? Ketika kita sudah tidak berharap-harap lagi, ya itulah pahala indah damai hidup ini. Innal awliya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena Allah bersamanya. Ya enggak Kang Mas? Monggo ditambahkan. Begitu. Jadi yang dimaksud orang makrifat itu wis aku raru karpe pokoke sing nyolat aku utawa sing ndak nyolat aku wis aku ndak aruh. Kenapa? Manusianya sudah ndak tahu apa-apa. Manusianya wis orang makrifat. Kenapa? Karena sejak bangun tidur sampai tidur lagi manusianya sholat terus, ingat terus bahwa yang menggerakkan hanya Allah, ya kan? Kata siapa orang makrifat itu meninggalkan sholat? Ya belum makrifat berarti. Kata siapa manusia yang bisa bermakrifat itu tidak putus syariat? Maka syariat-syariat yang dilakukan selama ini masih teraku-akui syariat manusianya. Ya belum makrifat namanya. Karena begini, mana mungkin manusia bisa? Ya silakan. Karena begini, ada kan di kampung saya itu. Saya dari Makassar. Dari Makassar, ya. Saya dari Makassar, Stas. Pantai Losari, ya. Iya, saya di kampung saya itu, kampungnya saya punya bapak. Ada istilahnya di sana namanya Sayyid. Ada di sana dia pemahamannya pemahamannya biar berdiri salat biar apa dia maksud sembahyang biar apa? Tapi dia kalau salat yang wajib itu salat wajib apakah salat Jumat dia ke masjid. Dia beranggapan bahwasanya saya ini pokoknya biar duduk biar apa salat sih biar mungkin berak apa salat sih. Karena Allah yang kasih Allah yang kasih jalan. Oke, saya jawab. Iya. Ketika Anda sudah tidak makrifat lagi, ketika Anda sudah tak tahu apa-apa lagi, ketika Anda tidak berkuasa lagi atas diri Anda, ya itulah sholat. Itulah Rasul-Rasulnya Allah. Bukankah begitu, Kang Mas? Tidak begitu, Mas. Tidak begitu. Nah, maka dari itu kita tidak usah menilai orang lain, kita benahi diri kita sendiri agar seperti Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Inilah dari alam fana pulang ke alam bako,
Dulunya alam fana yang berkuasa, dulunya kita yang merasa berkuasa, kita hijrahkan ke alam baka. Ternyata aku ini hanya makhluk yang bukan apa-apa, hanya makhluk yang bukan siapa-siapa. Berarti apa-apa dan siapa-siapa ini siapa? Apa Anda? Inilah manusia terjebak, tidak bisa menerobos. Laisa kamisli syai'un. Ini laisa kamisli syai'un besar ini. Manusia tidak bisa menerobos. Akhirnya Allahnya gaib terus. Seolah-olah Allah tidak bisa menciptakan apa-apa. Seolah-olah Allah tidak bisa menciptakan siapa-siapa. Kenapa? Allah tidak serupa dengan apa-apa dan tidak serupa dengan siapa-siapa. Lah kita ini siapa? Kita ini ciptaannya Allah. Ayat-ayat Nah, Allah. kalau Anda sudah tahu, kalau Anda sudah tahu ciptaan Allah, kenapa Anda merasa tahu diri Anda sendiri daripada Allah? Allah. Ya kan, Kang Mas? Contoh begini, Anda merasa jadi baju. Apakah baju bisa menyaksikan saya yang punya baju? Mestinya yang bisa menyaksikan baju ya hanya saya yang punya baju. Bukan bajunya yang bisa menyaksikan saya. Jadi intinya saya Abdul Halim tidak butuh Allah. Allah yang butuh aku. Kenapa? Karena Allah menciptakan aku. Kalau Allah tidak butuh aku, ngapain aku dicipta? Apa tujuannya Allah menciptakan aku dan menciptakan Anda? Untuk dipakai sebagai baju-bajunya. Sehingga menjadi khalifahnya dan para utusannya. Ya enggak, Kang Mas? Bagaimana dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Tapi realitanya di dalam hati kita ini panas. Siapa yang ada manusianya? Apakah jinnya? Jinnya tidak mau kembali kepada Allah. Maunya jinnya menjadi penguasa. Panas, terbelenggu, tersesat. Gentayangan ke uang, gentayangan ke harta, gentayangan ke pangkat, gentayangan ke wanita, anak, dan sebagainya. Roh kita ini gentayangan. Kenapa? Karena kita mengikuti langkah-langkah syaitan daripada langkah-langkah Allah, ya kan? Nah, jadi maknanya pasti manusia nantinya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah ya pasti kembali kepada Allah. Tapi prosesnya beda-beda. Entah prosesnya ada yang di sakaratul maut, yang sakitnya lebih sakit daripada kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, sakitnya masih 1000 kalinya, ya kan? Aja gampang. Kang Arices, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam kenal Kang Mas. Ini juga kenalkan sahabat-sahabat ini. Ada yang dari Makassar, ada yang dari surga Gusmuh ini. Dari surga. Ya kan? Kita semua ini kan dari surga. Ya kembali ke surga. Ya tergantung Mas, tergantung. Kalau ada yang mau ke neraka, contohnya orang-orang yang di orang-orang. Iya, itu ada di ayat itu pernah saya baca. Makanya kita harus saling mengingatkan, diingatkan kepada yang orang-orang yang tidak lurus jalan kan. Ada di Al-Quran itu seakan-akan langit pecah, bumi terbelah. Al-Imran. Surah Maryam ayat 90. Ayat 90, 91, 92. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang seluruh manusia, tak satu pun manusia tak terkena kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Maknanya bagaimana sih? Makna kematian ini bukan mati versi manusianya, tapi kematian versi Tuhannya. Kenapa? Karena ayatnya ya ayatnya Allah, semuanya harus versinya Allah. Mati apanya? Badannya hidup, tapi jiwanya yang mati.
badannya hidup tapi jiwanya yang keras, lebih kerasnya batu. Kita semua sudah mengalami itu.